Pagi ini kita akan stressing mengkaji tentang Ashabul Kahfi, ya. Ahli Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi kan sudah tidak ada, ya, sudah wafat semua. Hanya dalam sejarah Al-Quran hanya Nabi Isa alaihissalam yang kembali ke dunia ini untuk mendampingi Al-Mahdi. Tetapi Ashabul Kahfi tidak ada sejarahnya untuk kembali dihidupkan kembali pada di akhir zaman. Tetapi teks hadisnya adalah ahli Ashabul Kahfi. Kita tahu di dalam surat Al-Kahfi itu sebetulnya memuat satu seruan bagi kaum muslimin, ya, mukmin, terutama untuk mukmin, ya, bahwa kita harus membangun benteng akidah dan keyakinan. Coba baca, silahkan hayati arti dari surat Ashabul Kahfi itu. Intinya harus membangun benteng akidah, ya. Intinya itu, dan mempertahankan keimanan. Berdasarkan konteks di beberapa ayat Al-Quran, ya, ternyata ada sejumlah hadis yang menghubungkan antara kisah Ashabul Kahfi ini dengan kedatangan kembali Nabi Isa alaihissalam dan Al-Mahdi. Jadi ada keterkaitan kuat, ya. Tadi di hadis yang sudah kita sampaikan tentang bahwa Al-Mahdi akan dibantu oleh 3.000 malaikat dan juga ahli Ashabul Kahfi. Maka ternyata dalam hadis ini dikaitkan juga dengan tokoh-tokoh akhir zaman yang lain. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Arabi, ya, Sulaiman. Di dalam kitab As-Sifa, saya bacakan sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa Isa Al-Masih berumroh sesudah keluarnya Dajjal, ya, keluarnya Ya'juj Ma'juj selama 40 tahun, dan penolongnya adalah Ashabul Kahfi dan Ar-Rakim, dan mereka melakukan haji bersama-sama sebab belum pernah melakukannya. Maksudnya melakukan haji. Ini ada kalimat 40 tahun, ya. Sebetulnya ini kalimat usia berada di bumi Nabi Isa alaihissalam. Rekan-rekan sekalian, banyak kitab-kitab membahas tentang keberadaan Nabi Isa di bumi itu 40 tahun. Itu bukan berarti keberadaan Nabi Isa alaihissalam di yang kedua kali itu selama 40 tahun, tapi total. Ya, jadi Nabi Isa alaihissalam kan keberadaan di dunia hanya 33 tahun, ya, waktu itu. Usianya masih muda, tapi sudah Allah angkat, ya. Itu sampai dengan 33 tahun. Berarti kalau 40 tahun tinggal sekitar 7 tahun lagi. Itulah yang disebut dengan total kehidupan Nabi Isa alaihissalam 40 tahun, ya. Dan kalau hitungannya itu, maka serasi dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan usia Al-Mahdi, usia Nabi Isa alaihissalam, perkiraan pencabutan nyawa serampak, dan umur umat Islam. Jadi ada keserasian yang presisi, ya, ketika diartikan bahwa 40 tahun Nabi Isa alaihissalam itu adalah ditambah dengan 33 tahun selama di dunia, itu berada beliau. Nah, jadi jelas, ya. Artinya beliau akan berumroh, Nabi Isa alaihissalam ini, setelah keluarnya, dan tentu Dajjal, setelah Dajjal keluar, setelah Ya'juj Ma'juj keluar, ya, setelah mereka juga terbunuh, ya, maka Nabi Isa alaihissalam dengan sosok Ashabul Kahfi ini, ya, atau ahli Ashabul Kahfi ini mengadakan haji bersama-sama, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi mau tuh nggak kita masuk ke kelompok Ashabul Kahfi? Mau, ya. Jadi
kita akan bersama-sama nanti haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Luar biasa nih hadis ini. Dan ini kita baru dengar ini. Saya sendiri pun semalaman browsing, ada nggak yang pernah membahas hadis ini, ya, dari kitab Ashifa ini. Ternyata belum pernah ada. Jadi luar biasa memang. Ini hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang jarang sekali diungkap, ya. Dan saya belum berhasil untuk melacak ada tulisan, ada tokoh, ada siapapun yang membahas ini, ya. Ada sih tulisan satu, dan itu hanya selintas, ya. Saya menemukan ada satu tulisan dan selintas sekali, bukan suatu hal yang menjadi stressing dari penulis ini. Jadi luar biasa. Dan juga ada hadis riwayat lain ternyata, ya, dari Ibnu Abbas. Ashabul Kahfi adalah penolong Al-Mahdi dan dia yang mendapat petunjuk dari Tuhan. Nah, Ashabul Kahfi itu akan banyak mendapat petunjuk juga. Ya. Petunjuk di hari zaman dalam bentuk apa? Mubasyirat. Nah, ya kita lihat saja siapa yang paling banyak dimimpikan oleh banyak pihak, ya. Itu satu tanda dia bagian dari Ashabul Kahfi, insya Allah. Nah, kemudian kita teruskan. Di dalam Al-Quran terekam ada 3 peristiwa besar, peristiwa yang unggul, yang menunjukkan pertama nyali, ya, keberanian, yang kedua bersabar, dan yang ketiga berpegang teguh kepada kebenaran. Ada yang bisa menyampaikan 3 kisah dalam Al-Quran yang terekam dalam Al-Quran langsung, ya, 3 kisah itu yang bisa menyampaikan. Tapi sekarang, ya, karena mau dibahas nih, dapat botol madu 1 botol. Ada yang bisa menyampaikan 3 kisah heroik loh di Al-Quran? Wah, gagal. Baik, mereka itu heroik walaupun mereka tersakiti secara zohir, ya, secara fisik. Baik, saya jawab sendiri. Di dalam surat Al-Kahfi, kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Tuh, ya. Siapakah gerangan? Yang pertama, kisah ini radikal sebetulnya ini. Kalau zaman sekarang ini dianggap radikal. Kisah radikal Nabi Ibrahim pada saat masih muda. Itu satu. Apa coba yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ada yang bisa jawab? Nah, siapa yang bikin patung? Ayahnya. Tuh, radikal kan kalau zaman sekarang. Bapaknya yang bikin. Tuhan-Tuhan ini sama Nabi Ibrahim muda waktu itu, usia muda. Hancurin. Begitu kan, itu dahsyat, ya. Punya nyali itu. Nggak mudah itu. Bapak kandung, bayangkan. Yang membuat Tuhan-Tuhan dan disembah oleh banyak orang. Tapi Nabi Ibrahim berani itu. C. Ini ada dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat 51 sampai 72. Silakan baca, ya. Yang kedua, apa coba? Hah? Yang ekstrim, ya, yaitu pengorbanan gulam. Mungkin teman-teman belum paham, ya. Bukan Gulam Ahmad yang helper itu, bukan. Itu mah halunisasi orang yang halu, ya. Karena gulam ini
Dia mantan polisi ternyata. Ya, setelah saya ada informasi mantan polisi. Gulam ini orang halu yang justru menebar fitnah Dajjal ya. Nah, yang ini sekarang ini kan statusnya sebagai apa namanya, guru spiritualnya Yunidia itu kan, yang telah memecah belah, dan dia bisa mengklaim bisa kayak meneropong setiap detik kegiatan Al-Mahdi katanya. Jadi tahu Al-Mahdi sedang mandi, sedang jongkok, cebok, tahu semua gitu. Masya Allah, gulam. Bukan gulam itu ya, ini saya tegaskan. Kalau itu gulam halu itu. Pengorbanan seorang gulam, ya, anak muda dalam kisah Ashabul Ukhdud. Ingat ya? Tuh, baru ingat. Baru sadar, masuk ada. Di dalam tafsir surah Al-Buruj, ya. Nah, kisah ini dikenal dengan Ashabul Ukhdud, yaitu dia berkorban, ya, gulam ini oleh raja ini, karena gini, kan ada pendamping raja itu apa istilahnya tuh? Bukan tukang sihir itu apa? Apa kalau raja dulu tuh? Apa ya? Ahli nujum lah, gitu guys ya. Nah, ini sudah tua, perlu diwariskan gitu kan. Nah, akhirnya raja nunjuk namanya gulam ini. Tapi gulam ketika selesai belajar nujum, ketemu dengan seorang tokoh agama. Ya. Nah, akhirnya belajar ahli nujum, belajar juga itu. Akhirnya Goya justru lebih percaya kepada tauhid. Tuh, nah, raja marah kan. Tuh, berkali-kali diasingkan, dibunuh dan sebagainya. Tapi tidak berhasil. Kemudian akhirnya gulam ini mengatakan, kalau mau membunuh saya harus rame-rame nih, diperlihatkan oleh masyarakat luas. Akhirnya betul terbunuh, tetapi rakyat, masyarakat di situ malah percaya dengan apa yang disampaikan oleh gulam ini, ya, tentang tauhid ini. Raja marah tambah marah. Akhirnya rakyat yang pada saat itu dibakar semua oleh raja di dalam parit itu. Itu kisahnya. Jadi ini ekstrim kan. Berani berhadapan dengan raja dan justru berani melawan, kemudian berkorban, ya. Dan justru pada saat itu banyak masyarakat mengikuti gulam ini. Justru dibakar semua di parit itu. Seberapa banyak, apa ratusan ribuan rakyatnya ya, walau alam, ya, tidak ada terekam dalam hadis ya. Baik. Ini terekam juga dalam Al-Quran ini. Ya. Surat Al-Buruj ayat 1 sampai 9. Saya bacakan ya. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang disaksikan dan yang disaksikan binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit berapi, ya, dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Tuh, hanya karena beriman kepada Allah dibakar semua orang itu ya, rakyat itu. Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu itu. Dahsyat ya. Mereka berani, lebih bagus dibakar daripada harus mengikuti raja itu. Ini mungkin kisah ekstrim juga, luar biasa ya. Nah, jadi pertama tadi Nabi Ibrahim secara personal ekstrim ya, melawan bapaknya sendiri, justru menghancurkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh banyak orang masyarakat, dihancurkan. Kita belum tentu berani. Kita berani nggak merubuhkan patung di Purwakarta yang banyak tuh? Ayo, berani nggak?
tangkap polisi kan. Ini Nabi Ibrahim berani kan, Tuhan lagi ya. Yang ketiga, kisah heroik siapa? Ayo, tadi kan baru 1, 2, ketiga apa? Tadi sudah disebut-sebut tuh di awal, Ashabul Kahfi. Itu. Jadi 3 rekaman di Al-Quran bagaimana mereka cukup melakukan langkah yang ekstrim. Yang ketiga adalah Ashabul Kahfi. Ini di luar baginda Nabi Muhammad SAW ya. Saya lupa tadi. Ini di luar rekaman yang terekam dalam Al-Quran sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sebelumnya. Banyak kisah para sahabat pun juga memiliki keberanian yang sama. Tetapi ini yang saya maksud adalah sebelum di masa-masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yaitu perjuangan pemuda-pemuda ya. Ada yang ini ada ya macam-macam ini. Kalau menurut mimpi Muhammad Qasim jumlahnya berapa? 7 ya, yang benar ya. Karena ulama berbeda pendapat. Ada 7, ada 5 plus anjingnya kan. Ya. Tapi kalau tidak salah dalam mimpi Muhammad Qasim dijelaskan yang benar ternyata 7 kalau tidak salah ya. Ya ya. Nah, jadi keimanan mereka ini bukan keimanan kaleng-kaleng, ya. Nah, ada bahasa modern kan, kamu kaleng-kaleng, kan? Maksudnya kaleng-kaleng itu ya KW gitu ya. Hah? Jadi apa dilambangkan dalam bentuk pohon coba? Ya. Yaitu akarnya kuat, batangnya pohonnya rindang, rimbun. Itu ya, jadi nggak kaleng-kaleng kan, dilambangkan dengan kekuatan bumi. Oke. Jadi bayangkan menyuarakan sesuatu ya, bertindak, melakukan langkah dengan risiko nyawa dan penyiksaan secara zahir ya. Nah, saya akan bacakan di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Oh. Jadi sudah saya bacakan di dalam kajian sebelumnya kan. Jadi orang yang akan siap memegang bara api itu, insya Allah pada di ujung akhir zaman akan Allah beri kekuasaan. Karena janji Allah nih, janji Allah tidak mungkin meleset. Demi Allah telah berjanji kepada orang-orang, dan Allah bukan demi Allah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka, maksudnya Dia, ya Allah, berkuasa di bumi ini. Nah, okay. Baik, kami yakin bahwa ahli Ashabul Kahfi ini akan diberi kekuasaan oleh Allah di ujung akhir zaman ini. Ya. Salah satu ciri Ashabul Kahfi itu seperti apa coba? Kira-kira teman-teman bisa menebak nggak? Mengira-kira aja. Ya? Yang satu. Ya? Tauhidnya kuat. Wah, pegang teguh tauhid walaupun pegang berapi. Terus apa lagi? Ya sama lah, menghindari syirik. Teguh dalam keimanan. Teguh ya sama tadi. Oke. Berani melawan kekuasaan. Ya boleh. Kekuasaan itu dalam pengertian luas ya. Bukan
berani melawan pemerintah atau TNI atau apa, bukan itu saja, tetapi berani melawan kezaliman dan kebodohan. Baik, rujukannya kita hadis saja, ya. Ashabul Kahfi itu pasti kelompok orang-orang terbaik, ya. Karena kalau kita rekam dari sejarah Al-Quran, demikian juga setelah demikian munculnya Nabi Muhammad dan para pengikutnya, pasti ternyata benar mereka adalah orang terbaik di zamannya, ya. Siapa orang-orang terbaik di zamannya? Nih kita lihat. Ini kata Nabi loh, bukan kata saya, ya. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, sebaik-baiknya manusia ketika berhadapan dengan fitnah, tuh, saya ulangi, sebaik-baiknya manusia, tentu pada saat itu, ya, ketika berhadapan dengan fitnah, pertama, orang-orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah, jadi pantang mundur. Wah, pokoknya berani. Siapa musuh-musuh Allah di zaman sekarang ini? Dajjal, para pengikut. Ya, kaki tangan Dajjal lah, pelaku syirik lah, yang ngajak syirik, yang ngajak bid'ah, macam-macam. Musuh Allah, termasuk orang-orang non-muslim juga, ya. Tapi musuh yang terberat, yang sudah kita gambarkan adalah musuh dari dalam sendiri. Kalau dari luar mau udah jelas kan, oh ini non-muslim. Masa saya harus ke gereja? Enggak dong, saya ke masjid. Itu jelas, ya. Tapi yang sangat samar, yang paling berbahaya, racun yang tidak terlihat adalah orang internal sendiri, ya, yang menjerumuskan manusia kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, kepada kesyirikan. Itu yang dahsyat. Karena disitulah arti Dajjal muncul. Dajjal itu operasinya senyap. Dajjal itu tidak terlihat. Akulah Dajjal. Bukan begitu. Tetapi tanpa disadari, tokoh yang begitu kuat, besar, namun justru bermata sebelah. Artinya menyembunyikan sesuatu, berbohong, walaupun gelarnya Al-Masih, penolong, yang seolah utusan Allah, kan berarti. Dahsyat, ya. Ini musuh Allah yang lebih bahaya. Baik. Jadi, manusia terbaik itu di ujung akhir zaman, kata Nabi, orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Dan ia malah menakut-nakuti mereka. Dan mereka pun menakut-nakutinya. Jadi artinya saling gertak sama. Ya, bukan gertak sama, ya, saling gertak. Ya. Hati-hati, ini pelaku syirik. Yang pelaku syiriknya marah juga. Awas, halal darahnya, gitu. Kira-kira begitulah. Oke. Atau yang kedua nih. Nah, ini. Siapa yang kedua? Kelompok manusia terbaik nih. Nah, Nabi mengatakan, atau seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Tuh. Masya Allah, ya. Bukan kata saya loh. Saya ulangi secara utuh hadis ini, ya. Sebaik-baiknya manusia ketika berhadapan dengan fitnah, di ujung akhir zaman ini, fitnahnya begitu sangat meluas, mendarah daging sekarang ini. Fitnahnya mendarah daging. Setiap langkah syirik terus. Datang ke warung, syirik banyak. Datang ke jalan, baliho banyak. Iklannya semua segala macam. Paha lewat. Wah, pap. Bikin mata susah, ya, untuk tidak memandang. Semua dalam keadaan fitnah sekarang ini. Ibarat kanker yang susah diberantas. Bagaimana coba? Bisa nggak kita bersuara untuk, ayo dong, jangan pasang foto di rumah-rumah. Satu komplek kita terus menegur semua orang. Yang ada kita digebukin, kan? Kamu ini ngatur-ngatur hidup saya, kamu siapa katanya? Ya pokoknya sirik, Pak. Itu kata kamu, kata saya nggak sirik. Coba gimana, kan? Bertengkar jadinya. Nggak akan sanggup, ya.
Nih kata Nabi nih, yang paling utama, manusia paling utama ya. Siapa mereka? Seseorang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, siapakah manusia yang paling utama wahai Nabi? Ya. Nabi menjawab, orang-orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Tuh, ya. Sudahlah, untuk apa bangun rumah lagi? Sudahlah, untuk apa memperbaiki rumah lagi? Sudah lebih bagus cadangan uang itu kita infakkan kepada orang yang sulit, orang yang berjuang di jalan Allah, dan semua, ya. Pokoknya berbagai kegiatan yang sifatnya membantu perjuangan Allah. Tuh, ya. Jelas ini. Berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah tentu ya. Lelaki tadi bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lalu orang-orang yang mengasingkan diri ke lembah-lembah demi untuk menyembah Robnya dan menjauhkan diri dari kebrok-brokan masyarakat. Tuh, dahsyat ya. Kemarin dalam kajian kemarin saya sudah sampaikan. Saya berani mengatakan masyarakat sekarang ini sudah kembali ke zaman jahiliyah. Sudah kembali. Buktinya kemarin, wah dijawab. Udahlah, terlalu banyak bukti. Sulit dibantah. Persis seperti di zaman Nabi. Jahiliyah. Perdagangan wanita terbuka sekarang. Open BO lah, macam-macam kan. Wah, bahkan ada iklan diskon. Iklan itu. Iklan. Oh, pesan wanita ada videonya, kemudian di situ diskon 50 itu dasar kan? Kayak barang ya? Iya, sama dengan zaman dulu, zaman Nabi. Kan zaman Nabi wanitanya dijejerin. Lalu dibeli kan? Dipegang-pegang dulu. Bagus nggak nih? Kayak daging kan? Sama. Terbuka semua sekarang ya. Mohon maaf. Makanya di sini anak-anak tidak boleh pegang handphone selama 1 minggu, kecuali hari Ahad ya. Itu pun kita lihat nanti. Sesekali saya lihat juga itu. Karena sosial media tuh masalah. Saya kaget kadang-kadang. Dikasih link sama Mas Wada nih. Tuk. Oh, link untuk agama. Scroll ke bawah, coba ya, lihat kan di Facebook, di mana-mana. Horor semua ya. Horor. Itu dahsyat kan godaannya. Jadi luar biasa ya. Ini sudah menuju ke sana semua ya. Oke, jadi ini sudah terjadi nih. Yang ketiga, dalil yang ketiga nih. Siapa yang berani melangkah untuk menyelamatkan Islam kita? Ini termasuk ya. Rasulullah bersabda, tidak lama lagi sebaik-baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di lereng-lereng gunung. Dan tempat-tempat hujan turun. Ia lari untuk menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah. Tuh, gelombang fitnah semua. Di sosial media semuanya fitnah. Kita di kota-kota punya anak susah kan? Jangan pegang handphone, susah kan? Nah kemarin ada seorang helper yang sekarang ada di sini duduk juga mengeluh, Kang, aduh memang yang paling sulit nih anak nih handphone nih. Disuruh dibatasi, wah mengamuk kan. Tapi di sini bisa, ya. Di sini kita tidak boleh handphone anak-anak, tidak boleh pegang handphone, kecuali hari Ahad bolehlah. Karena bagaimanapun anak harus juga tahu dunia luar ya, jangan juga kuper. Tapi dibatasi cukup hari Minggu dari pagi sampai sore. Disita kembali di sini. Jelas ya? Jadi semuanya sekarang ini di dunia nyata fitnah begitu banyak sekali. Banyak sekali. Korupsi sudah menjadi lumrah biasa, saling sogok menyogok. Ya, sudah biasa, sudah lumrah. Di kantor amplop berseliweran di bawah itu. Udah biasa itu. Tidak aneh ya. Di pasar, kecurangan di mana-mana. Kita lihat rekaman-rekaman video kan. Ada yang main sulap. Wow, pedagang itu. Ternyata banyak bohongnya lah, banyak ya. Untuk mempertahankan keuntungan sebagainya. Di mana tidak ada fitnah di dunia ini sekarang di alam nyata. Silakan saya
mungkin saya berikan duit tabungan saya, sisa tabungan sedikit, silahkan saya berikan. Saya akan berikan yang bisa menjawab di mana di alam nyata yang sekarang tidak ada fitnahnya. Tidak ada, semua sudah ada fitnahnya ya. Berat. Nah, sebaik-baiknya manusia tadi ya, dan sebaik-baiknya harta ya kambing. Mereka bisa berani menghindari pusat keramaian ya, dan risiko akan murtad oleh Dajjal. Kita secara teori nggak mungkin lah kita mau murtad karena Dajjal, pasti nolak. Tapi secara fakta belum tentu kita siap. Baik, saya sampaikan hadisnya ya. Rasulullah mengatakan bahwa bukanlah sudah aku katakan bahwa itu adalah fitnah besar di mana kaum muslimin banyak murtad di tangan Dajjal. Tuh, kaum muslimin banyak murtad di tangan Dajjal. Sahabat bertanya, lalu apa yang sebaiknya kami lakukan apabila Dajjal muncul dan kami masih hidup? Rasul menjawab, larilah kalian ke gunung dan jangan berada di jalanan tempat keramaian publik di kota-kota. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih besar sejak Adam diciptakan sehingga hari kiamat kecuali perkara Dajjal dan segala macam fitnahnya. Tuh, ya. Sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih besar sejak Adam diciptakan sehingga hari kiamat muncul kecuali Dajjal. Karena akan banyak memurtadkan orang. Dajjal itu out of the box. Yo, kita sudah membranding dari sekarang Dajjal bermata satu lah. Di sininya ada surat apa? Tulisan kafaro, kafir. Ternyata bukan itu. Dajjal dijabarkan dalam Mubasyirat, ternyata out of the box. Justru dialah tokoh muslim yang alim dan apa tadi yang digambarkan dalam mimpi Mubasyirat itu? Religius. Religius. Kalau kata Muhammad Qasim Al-Mahdi itu orang yang religius, Dajjal itu. Makanya Muhammad Qasim ketika dipertemukan dengan Dajjal, di mana dia tidak sadar itu Dajjal, namanya Abdurrahman itu, julukan atau namanya, dia jealous. Makanya menjelaskan ke saya, bro, saya ketika dipertemukan dengan sosok Dajjal yang saya belum tahu itu Dajjal, dalam perlombaan ujian dari Allah, ya, saya jealous. Kenapa jealous? Saya bilang, dia orang yang religius, saya orang yang jauh dari agama. Dia bilang, ya orang biasa gitu, dia bilang, nggak religius. Dan sekarang diakui oleh dia kan, kadang kalau dia malas sholat ya nggak sholat ya gitu. Jadi dia pengen seperti itu. Muhammad Qasim pun pengen sosok seperti Abdurrahman ini. Namanya juga julukannya Abdurrahman. Jelas orang siapa itu? Nama-nama muslim ya. Dasar ya. Maka jelas tadi pasti ahli Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang pilihan Allah yang terbaik yang akan membantu Al-Mahdi ya. Karena sudah jelas 3.000 malaikat disandingkan dengan, dan yang akan menolong Al-Mahdi nanti 3.000 malaikat dan ahli Ashabul Kahfi. Tuh. Jadi orang yang teruji, yang siap memegang bara api. Lah ini kalau masih takut dengan apa? Apinya tungku, panas, wah udah. Nggak akan jadi Ashabul Kahfi ya. Karena takut ini kita pegang bara api ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ahli Ashabul Kahfi itu pasti orang-orang terbaik ya. Tidak mungkin Allah menakdirkan seseorang yang perang di Ghazwa itu yang encok misalkan, ya kan? Yang sakit pinggang, serbu. Aduh, masa begitu? Ya, kayak iklan kan, langsung encok. Nggak mungkin, pasti orang terbaik. Makanya dari sekaranglah kita harus mulai menjadi orang terbaik, berusaha raih itu. Begini, semua informasi ini kan sebetulnya iklan dari siapa? Iklan dari siapa?
dari Allah dan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Iklan ini, ayo, ini surga. Ayo menuju keridhaan Allah, jadilah begini-begini itu. Ini semua iklan dari Nabi. Ajakan. Silakan siapa yang mau menyambut iklan ini.